we have spacecraft from another species. We do, yeah. How many? Quite a number. Yo, what's up? My name is Frizy. This is my first video. Jadi di channel ini gue bakalan ngebahas mengenai beberapa hal yang gue anggap menarik gitu ya, buat didiskusiin dan dijadiin cerita. So, stay tuned. Tell me the story. Amerika, heboh UFO. Ada klaim bahwa Amerika sudah punya 12 sampai 15 pesawat yang bukan dari teknologi manusia. Bahkan Amerika sudah nemuin jasad dari pilotnya ini. Nah, kalau kalian lihat berita, sebenarnya di Indonesia juga lagi bukan rame sih, emang ada berita tentang penampakan UAP ini ada di Pasuruan kalau nggak salah. Sebenarnya di Amerika lebih heboh lagi coy. Bedanya kalau di Indonesia yang ngelapor gitu ya mengenai UAP ini adalah warga biasa. Tapi kalau di Amerika ini yang go public itu adalah emang orang yang kredibilitasnya bisa dipercaya gitu, atau orang yang emang kerja di sana coy. Nah, sebelum kita masuk ke topik gitu ya, mungkin kita harus refresh dulu nih mengenai apa sih UAP sama UFO ini. Jadi UAP atau Unidentified Aerial Phenomenon, atau dulu lebih dikenal dengan UFO atau Unidentified Flying Object. Diganti penyebutannya karena pengertian UFO ini udah melenceng nih. Jadi kalau kita gitu ya ngomongin UFO, jadi di bayangan kita udah kayak piring terbang aja atau pesawat alien gitu. Padahal UFO atau UAP ini adalah fenomena-fenomena atau objek-objek udara gitu ya, yang emang nggak bisa langsung dijelaskan. Ya bukan kayak perasaan lu gitu, melayang-layang gitu ya, nggak tahu teridentifikasi itu perasaan apa gitu. Nah, teori mengenai UFO atau biasa disebut ufologi gitu ya, sebenarnya udah ada selama berabad-abad coy di bumi gitu, di bumi, di dunia gitu, di kehidupan manusia. Seperti contoh mungkin teori suku Maya yang dikatakan pernah berinteraksi langsung, bahkan diajarkan gitu ya ilmu-ilmu tentang bertahan hidup oleh alien. Ada juga teori piramida yang katanya dibangun oleh alien, padahal emang sudah dijawabkan sih oleh peneliti kalau Sungai Nil itu berperan penting gitu ya dalam pembangunan piramida ini. Jadi tapi ya masih ada yang skeptis gitu, teknologi zaman dulu itu nggak secanggih itu gitu buat ngebangun piramida yang presisinya sempurna. Nggak berhenti di sana, di zaman modern seperti sekarang ini atau di zaman sekarang ini, klaim mengenai UAP atau UFO ini sebenarnya banyak banget, sampai kalau di Amerika itu ada dua entitas khusus yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menganalisa laporan yang mereka terima mengenai UAP dan UFO ini. Jadi dari laporan NASA ada 50 sampai 100 laporan baru yang mereka terima setiap bulannya nih mengenai UAP ini. Bahkan dari tahun 2004 ada 144 laporan UAP yang dilaporkan oleh militer. NASA emang udah memberikan jawaban gitu ya, bahwa sebagian besar laporan yang mereka terima itu adalah rekayasa editing gitu ya, editing video, delusi lah, atau emang pure fenomena alam. Tapi dari total database mereka masih ada 2-5% yang emang remain unidentified atau emang nggak bisa dijelasin nih sama NASA. Ini adalah salah satu video laporan yang kami terima belakangan ini. Bentuknya spiral dan berbahan metal dan ditemukan di Timur Tengah pada tahun 2022. Ini adalah video paling baru yang dirilis. Ada 2 titik yang bergerak maju mundur dan pesawat di bawahnya yang bergerak melewati kamera. Dan sekarang ada 3 titik. Ya emang sih NASA ini belum ngasih kepastian gitu ya, atau belum mengejawab atau belum bilang kalau objek yang diputar di video tadi itu adalah benar pesawat luar angkasa atau alien gitu ya. Ya karena emang belum ada bukti ilmiah gitu ya, sama data ilmiah yang membuktikan kalau objek-objek yang di video tadi adalah benar UFO atau UAP.
Nah, itulah kenapa yang ngebuat teori UFO atau ufologi itu masih dianggap teori yang palsu. Karena bukti ilmiahnya dan data ilmiah yang tadi gue jelasin ya, emang susah gitu didapatin ya. Juga banyak kelompok-kelompok yang masih percaya banget gitu kalau UFO ini emang benar-benar ada. Gitu. Sampai-sampai for your information ada beberapa agama yang emang agama-agama baru gitu ya, yang muncul karena terinspirasi dari UFO ini guys. Nama atau sebutan UFO sendiri muncul pertama kali pada abad ke-19 sampai ke-20, tepatnya pada akhir Perang Dunia Kedua. Jadi waktu itu ada kesaksian dari pengusaha Amerika bernama Kenneth Arnold gitu ya, yang melihat 9 objek terbang di udara dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Sontak media massa saat itu heboh, dan dari situlah digambarkan nih objek tersebut berupa piring terbang. Jadi bukan si Kenneth Arnold ini lihat piring terbang di rumahnya ya guys. Kalau di rumahnya ya dilempar sama istrinya. Jadi Kenneth Arnold ini lihat objek terbang itu saat di pesawat pribadinya. Nah, akhir-akhir ini heboh lagi nih karena pernyataan atau klaim yang diberikan oleh mantan intelijen yang juga pernah menjabat sebagai perwira angkatan udara Amerika Serikat. Namanya itu David Grush. Jadi katanya pemerintah federal Amerika itu punya program yang sangat rahasia sifatnya, yang tujuannya itu untuk merecovery atau memperbaiki pesawat yang bukan dari teknologi manusia ini. Dia juga mengklaim bahwa dia sudah melihat gitu ya, sebuah laporan yang menyatakan di tahun 1944 sampai 1945 pemerintah Benito Mussolini atau Perdana Menteri Italia pada saat itu punya program yang sama gitu ya, recovery atau perbaikan pesawat yang bukan dari teknologi manusia, dan juga dibantu gitu ya pengadaannya oleh Vatikan dan Five Eyes. Jadi Five Eyes ini adalah aliansi dari intelijen yang di dalamnya itu ada Amerika tentunya, ada UK, ada Australia, ada New Zealand, dan juga ada Kanada. Pada tahun 2022 sebenarnya Grush ini sudah mengajukan laporan ini ke kantor Inspektur Jenderal Komunitas Intelijen Amerika Serikat atau ICIC. Bukan ICIP ya, ICIC. Kalau ICIP ya beda lagi artinya. Untuk berbagi informasi tentunya mengenai laporan yang dia lihat itu, laporan tentang Perdana Menteri Italia gitu ya, yang punya program recovery dari pesawat UFO ini. NASA dan Departemen Pertahanan ini udah kasih respon gitu ya mengenai klaim Grush ini. Kedua belah pihak ini menyangkal nih kalau klaim yang dari David Grush ini benar, karena NASA sendiri sampai sekarang belum menemukan bukti bahwa terdapat kehidupan lain nih selain manusia di luar angkasa. Tapi kalau kita lihat lagi ya, kalau kita cek lagi video wawancara David Grush ini, doi sih lebih condong ke bukan alien gitu ya, lebih ke makhluk dimensi lain. Nah, dari klaim-klaim ini sebenarnya DPR, bukan DPR Indonesia tapi DPR Amerika gitu, sama komite pengawasan gitu ya, sudah menjadwalkan satu sidang kongres yang akan membahas mengenai klaim UFO ini. Jadi ya kita tunggu aja lah kesimpulannya. Katanya sih emang kongres meetingnya itu akan diadakan akhir Juli ini. Ya kalau emang benar gitu ya UFO ini ada, jadi timbul suatu pertanyaan atau suatu kekhawatiran, apakah mereka teman kita atau mereka sebaliknya gitu ya. Ya nggak lucu gitu kan kalau misalkan dengan teknologi secanggih itu gitu ya, manusia bisa defense themselves gitu kan. Kayak kalau kalian pernah nonton film Jupiter Ascending gitu ya, jadi manusia di sana dipanen coy, untuk dijadiin obat awet muda gitu ya, makhluk-makhluk luar angkasa itu gitu kan. Nggak lucu, utang masih banyak gitu ya, belum merit udah dipanen aja, ya matinya bawa dosa dong gue. Anyways, mungkin kalau emang mereka teman kita dan teknologinya bisa di-share ke manusia, akan sangat luar biasa untuk membantu kelangsungan
hidup manusia di bumi gitu ya. Nanti misalkan di YouTube sekarang lu lihat Raffi Ahmad gitu flexing dengan sport card-nya gitu. Mungkin nanti lu bakal lihat Rafathar gitu ya, flexing dengan mobil UFO-nya. Kan lucu jadi. Ya itulah anyway teman-teman. Guys, coy gitu ya. Sedikit penjelasan video dari gua. Ya, kritik dan saran lah gue tunggu di kolom komen atau enggak di DM sosial media gua. So, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe buat gue semangat lagi buat video-video yang kayak gini lah. Anyway, see you in the next video.